Halo, perkenalkan saya Aris Nova Malik, biasa dipanggil Aris, dari Matematika Unpar 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rank dan nolitas, yaitu salah satu topik di aljabar matriks atau mungkin aljabar linear elementer. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rank dan nolitas, pengertiannya, definisi, teorema, dan juga ada 3 latihan soal untuk teman-teman bisa kerjakan, nanti kita belajar sama-sama. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah mampu menentukan rank dan nolitas suatu matriks gitu ya. Dan yang kedua ini, kalau dikasih teorema-teorema, kita bisa menerapkannya, teorema-teorema terkait dengan rank dan nolitas. Oke. Oh iya, sebelum kita belajar, ini pembahasan soal-soalnya ini membutuhkan teori atau konsep tentang SPL ya, sistem persamaan linear, kemudian juga ada konsep ruang vektor, basis, dimensi, ruang kolom, ruang baris, dan ruang nol. Jadi asumsinya kita semua sudah paham tentang hal-hal ini, gitu ya. Oke deh, rank dari suatu matriks ya. Jadi definisi yang pertama itu adalah dimensi dari ruang baris dan ruang kolom suatu matriks A disebut rank A. Nah, ini dinotasikan sebagai rank A ya, cara nulisnya gitu ya. Jadi rank dari A itu adalah dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari matriks A gitu. Nah, dimensi itu adalah banyaknya vektor pada satu ruang. Jadi kalau kita dikasih basis gitu ya. Nah, itu tuh kamu hitung aja, kita tinggal hitung aja ada berapa banyak vektornya, itu adalah dimensinya gitu. Nah, dimensi dari si matriks A ini dinotasikan juga dengan ini, dim A ya. Nah, untuk definisi yang kedua, nolitas dari suatu matriks. Nah, dimensi dari ruang nol atau ruang solusi suatu matriks A disebut nolitas dari A. Nah, ini kita notasikan sebagai 0A. Jadi gampangnya adalah banyaknya vektor ketika kita dikasih ruang solusi. Hitung aja ada berapa banyak vektor di ruang solusi. Banyaknya itu adalah dimensi, dan itu adalah nolitas dari A. Oke deh. Nah, dari dua definisi tadi, kita juga punya teorema. Jika A adalah suatu matriks dengan ukuran M kali N, maka rank A itu adalah banyaknya satu utama pada solusi umum sistem persamaan linear atau SPL homogen AX sama dengan 0. Dan yang kedua adalah 0A ini adalah banyaknya parameter pada solusi umum SPL homogen AX sama dengan 0 ya. Jadi ini ya ada dua hal yang harus kita cermati bersama, yaitu adalah kalau kita mau cari rank A, cari aja banyaknya satu utama di solusi umum. Kalau cari 0A itu adalah banyaknya parameter di solusi umum. Tentu aja SPL-nya harus yang homogen gitu ya. Jadi rank itu dicari satu utamanya ada berapa. Kalau 0A itu parameternya ada berapa gitu ya. Oke deh, kita masuk ke contoh soal. Tentukan rank dan nolitas dari matriks A jika diketahui matriksnya seperti ini. Nah, kita pertama-tama tentukan dulu deh rank A-nya tuh apa gitu ya. Nah, kita harus memandang suatu SPL homogen AX sama dengan 0. Itu kita bisa tuliskan seperti ini ya. Oke, jadi yang X-nya ini punya 5 variabel tidak diketahui, X1 sampai X5. Kemudian untuk ruas kanan ini kita punya vektor kolom yang ukurannya 3 kali 1, isinya 0 semua. Nah, berarti kan kalau kayak gini, ini tinggal kita lakukan operasi baris elementer atau OBE ya. Dan saya asumsikan kita semua bisa OBE, oke ya, pada matriks A. Nah, jadi ini saya akan lakukan OBE. Saya akan tunjukkan caranya OBE ya, sederhana. Kalau OBE itu, oke, kita OBE ya. Yang pertama itu kita pengen membuat yang ini kan ada satu utama nih, ini satu utamanya kan. Nah, ini kita pengen bikin dia ini 0. Nah, ini juga harus 0 gitu. Oke ya, clear ya. Oke, berarti kalau misalkan kita pengen si min 3 ini jadi 0,
kita harus mengalihkan baris pertama yang ini dengan dengan 3 semuanya, kemudian tambahkan ke baris kedua. Oke, kita salin dulu yang baris pertama. Kemudian kita kalikan dengan 3, tambahkan ke baris kedua. Berarti kan ini udah pasti 0 ya. Nah, kemudian 3 kali min 2 itu min 6, tambah 6 berarti 0. Kemudian ke sini sekarang 3 kali 2 itu 6, kurang 1 berarti 5. Kemudian 3 kali 3 9, tambah 1 itu 10. Kemudian 3 kali min 1, tambahkan min 7 jadi min 10. Gitu ya. Kemudian sekarang kita fokus ke yang sebelah sini, baris kedua. Kita akan buat 2 ini jadi 0, artinya baris pertama harus dikalikan dengan min 2 gitu ya. Jadi 1 kali min 2 tambah 2 itu 0. Kemudian min 2 kali min 2 itu 4, tambah min 4 jadi 0. Kemudian min 2 kali 2 itu min 4, tambah 5 jadi 1. Kemudian min 2 kali 3 min 6, tambah 8 itu jadi 2. Dan terakhir min 2 kali min 1 itu 2, tambah min 4 jadi min 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kalau teman-teman perhatikan ini yang baris kedua ini sebenarnya kalau kita kalikan 1/5 dia bisa jadi 1, kalikan 1/5 ini bisa jadi 2, dan yang ini tentu jadi min 2. Nah, ini kan sama nih sama yang ini, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan baris kedua ini kita kalikan dengan min 1 gitu ya, berarti kan ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0 gitu ya. Nah, sehingga kita OBE-kan lagi gitu ya, dari yang tadi kita punya itu 1 min 2, 2, 3 min 1. Ini kan 0, 0, 1, 2, min 2 gitu ya. Nah, yang ini jadinya 0 semua kan. Nah, oke, sekarang OBE-kan sekali lagi. Kita pengen membuat si 2 ini yang 0 gitu ya. Caranya adalah nih. Nah, sebenarnya ini satu utamanya nih udah dapet, kita udah ada 2 gitu ya kan. Nah, tapi karena kita itu disuruh cari nolitas juga, jadi sebaiknya kita terus lanjutkan sampai ke matriks eselon baris tereduksi gitu. Jadi kita lakukan OBE sekali lagi, yaitu kita ingin menolkan yang si 2 ini nih, kita mau nolkan ya gitu, yang sehingga kita harus kalikan baris yang ini, kita isi dulu 0 lah biar gampang. Oke, kita harus isi baris yang ke-1 sekarang. Oke, berarti baris yang kedua kalikan dengan min 2, tambahkan ke baris pertama. Ini kan tetap, yang ini tentu saja 1 kali min 2 tambah 2 berarti 0. Kemudian yang ini 2 kali min 2 tambah 2 kali min 2 itu kan min 4 tambah 3 berarti jadi min 1 ya. Kemudian yang ini min 2 kali min 2 itu 4 dikurang 1 berarti 3. Nah, oke deh, kita udah dapatkan matriks eselon baris tereduksi dengan 2 satu utama. Nah, ini kita kembali lagi ke slide. Nah, ini kan ya, jadi kita misalkan aja matriks eselon baris tereduksi ini dengan A bintang gitu. Nah, perhatikan bahwa si satu utamanya kan ada 2 nih yang ada di A bintang ini. Nah, jadi dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari si A bintang ini kan pasti 2. Nah, pasti dimensi dari ruang baris dan ruang kolom dari A juga tuh 2. Jadi kesimpulannya rank A-nya 2. Nah, sekarang kita tentukan nolitas dari A atau 0A-nya. Kita pandang SPL homogen, tapi sekarang A-nya kita ganti dengan A bintang gitu ya. Jadi yang tadi udah kita dapat nih, si OBE yang sampai matriks eselon baris tereduksi. Nah, kemudian
kita bisa menuliskan seperti ini kan, SPL homogennya nih. Nah, kalau begitu, kita lihat matriks yang variabel tadi ketahui itu bersesuaian dengan satu utama yang mana sih? Nih, satu utama yang pertama kan bersesuaian dengan X1, dan satu utama yang kedua itu bersesuaian dengan X3. Maka kita bisa lakukan parametrisasi terhadap sisanya yang tidak berkorespondensi terhadap satu utama gitu ya. Jadi kita misalkan X2-nya itu S, X4-nya T, dan X5-nya U. Sehingga kita punya SPL-nya kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, karena ada 3 parameter, kita pakai teorema yang sebelumnya, kita tahu bahwa dimensi ruang solusinya 3. Jadi, nolitas dari A-nya atau nol A-nya itu 3. Gitu ya. Oke, jadi ngerti lah ya intinya kalau misalnya cari rank A itu lihat satu utamanya ada berapa, kemudian kalau 0A itu ya udah ada berapa parameter. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut dengan teorema, yaitu kalau misalkan kita punya suatu matriks A dan A ini punya sebanyak n kolom gitu, jadi kolomnya ada sebanyak n, maka rank A ditambah 0A itu sama dengan n gitu. Nah, lebih lanjut lagi, dimensi dari matriks A itu adalah n. Jadi banyaknya kolom tuh, gitu. Itu tuh dimensinya dari si matriks A. Nah, jadi kesimpulannya dimensi dari A atau dim A itu sama dengan rank-nya A ditambah nolitas A, gitu. Rank A ditambah 0A. Nah, ini teorema ini sangat-sangat penting nih, karena kita bisa tahu dimensi suatu matriks dari rank dan nulnya, dan ini kita bisa bolak-balik kalau misalkan kita nggak tahu dimensinya. Kalau misalnya kita tahu dimensinya tapi kita misalkan hanya tahu ranknya tapi nggak tahu nulnya, ya udah berarti kita tinggal kurangkan aja kan, nul A-nya itu berarti sama dengan dim A dikurang rank A gitu. Jadi teorema ini sangat-sangat berguna gitu ya. Kemudian ada teorema lain lagi yang sebenarnya sih di pembahasan kali ini nggak ada contoh soalnya, tapi biasanya ini gampang. Jadi di contoh soal yang kedua itu kita akan kedua dan ketiga kita akan berbicara tentang yang tadi ada dim-dimnya itu ya, dimensi. Tuh, untuk yang teorema ini tuh intinya kalau kita punya suatu matriks dan kita punya si matriks transposnya itu, nah ranknya tuh pasti sama gitu. Jadi kalau ada matriks A sama matriks A transpose, nah ini dua-duanya ini punya rank yang sama. Tuh. Nah, oke, kita masuk ke soal 2. Misalkan T adalah transformasi linear, di mana si T ini suatu fungsi yang memetakan domain itu dari R5 gitu, jadi dimensi 5 ke dimensi 3 gitu. Jadi daerah hasilnya itu ada di dimensi 3 atau R3 atau ruang gitu. Nah, ini si T ini kita definisikan T X1, X2, X3, X4, X5 ini sama dengan X1 plus X2, X2 plus X3 plus X5, dan X4 plus X5. Nah, gimana sih kalau misalnya kita dapat transformasi kayak gini? Gampang, intinya itu adalah kita mikir transformasi itu sebagai ada suatu matriks yang kalau dikaliin tuh hasilnya ruas kanannya harus bentuknya X1 plus X2 gitu ya, dalam hal ini kalau si T gitu ya. X1 plus X2, terus X2 plus X3 plus X5, dan X4 plus X5. Nah, pertanyaannya itu kita diminta untuk menentukan rank, terus juga nolitas dari si matriks standar untuk transformasi T. Gitu. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu matriks standar untuk transformasi T-nya, yang si matriks pengalinya itu. Gitu. Kemudian ada lagi lanjutannya, kita harus menunjukkan bahwa dimensi dari matriks standar transformasi T adalah 5 dengan menggunakan konsep teorema yang sebelumnya yang tentang rank, nolitas, dan dimensi gitu. Nah, ide awalnya itu ya, kita kalau mau menentukan rank dan nolitas dari si matriks standar itu, kita misalkan aja bahwa misalnya ada matriks A gitu. Nah, terus kita pandang SPL yang tak homogen, yaitu AX sama dengan B. Ya. Jadi gini. Aku mau jelasin dulu. Misalnya kan kita punya tadi itu transformasinya itu bentuknya itu T gitu ya. X1, X2 gitu kan sampai X5 ya. X4, X5. Nah, dia ini akan menghasilkan X1 tambah X2, X2 tambah X3 tambah X5,
X4 tambah X5. Nah, kalau kayak gini tuh kita pandang SPL tak homogen ini, gitu ya. Nah, kita isi nih, yang B-nya ini, dia harus sama kayak yang ada di ruas kanannya ini, masukin ke sini ya. Berarti baris pertama itu isinya adalah X1 tambah X2, gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan si yang X-nya ini. Jadi kan ini X-nya semuanya ada 5 kan, X1 sampai X5. Nah, itu tinggal kita daftarkan jadi si vektor kolom ini, gitu ya. Nah, artinya si matriks A ini, baris yang pertamanya ini pasti punya 5 kolom. Ini, gitu ya. Sorry, supaya tidak ambigu, aku bikin kotak aja. Ini ya, misalkan ada 5 kotak kan. Ini sebagai biar kebayang. Nah, ini biar kebayang. Nah, kita harus isi entry-entry di sini supaya nanti keluarnya itu X1 plus X2 gitu. Kita harus isi apa aja sih di kotak ini gitu. Gampang banget nih, lihat. Di sini kan ada X1 dan X2 saja gitu kan. Berarti di sini itu nanti kalau dikalikan harus munculnya hanya X1 dan X2 gitu kan. Nah, berarti kita isi dong di sininya tuh dengan 1 dan 1. Nah, sekarang lihat deh, X3, X4, sama X5-nya ada nggak di sini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, berarti yang ini tuh harus 0, ini harus 0, dan ini pun harus 0. Kalau misalkan kita kalikan dengan operasi matriks, ya kan? Berarti kan baris pertama ini kita kalikan dengan si vektor kolom yang X1 sampai X5 ini, hasilnya akan jadi X1 plus X2. Nah, gitu caranya. Berarti kita tahu dong untuk sisa-sisa yang lainnya nih, entry-entry lainnya, kita bisa cari tahu. Oke, untuk baris yang kedua sekarang. Lihat di sini, di transformasi kita, ini adalah baris kedua yang di si B-nya. Ya, ini aku gambar ke sini, berarti isinya itu harus X2 ditambah X3 ditambah X5 kan. Nah, maka dari itu yang muncul X2, X3, X5 ini harus nilainya 1 di sebelah atau di matriks A-nya ini gitu ya. Berarti X2-nya berarti kan ini nih, pasti yang sini kan kolom yang ke 2 di baris kedua gitu kan. Ini 1, kemudian X3 itu 1 karena dia muncul, dan X5 berarti kita lewat 1. Nah, berarti sisanya kan 0 ya. Tuh. Oke, secara sama kita juga bisa bikin untuk baris yang ketiga gitu. Untuk baris yang ketiga ini kita lihat yang muncul itu apa aja. Nih, yang muncul itu ada X4 dan X5 saja. X4 tambah X5 gitu kan. Nah, berarti di sini X4 dan X5-nya ini harus kalau dikaliin 1 yang ini nilainya. Ya kan? Nah, berarti sisanya pasti 0. Nah, akhirnya kita udah dapat kan, ini adalah matriks A-nya. Tuh. Ini adalah si matriks A-nya. Tuh, gampang kan? Nah, oke, kita lanjut ke slide. Nah, ini ya tadi ya, berarti ada 3 entry pada ruas kanan itu. Nah, ini kita juga bisa lihat dari ukuran-ukurannya. Jadi kalau misalkan si B ini ukuran 3x1 gitu kan ya, X-nya itu ukuran 5x1, ya udah pasti si A-nya haruslah ukurannya itu 3x5 gitu kan. Itu supaya kan kalau perkalian matriks kan 3x5, berarti kan kolomnya sama, kolom yang pertama matriksnya harus sama dengan baris yang si pengalinya itu kan. Tuh, jadi 3x1 gitu kan ya. Nah, ini kita tadi udah cari kan matriks transformasinya atau matriks A-nya itu yang udah kita misalkan, kita dapat seperti ini gitu ya. Penjelasannya tadi kan udah ya. Gitu. Oke. Nah, kita tinggal lihat aja di si matriks A ini ada berapa sih satu utamanya? Ternyata ada 3 kan? Ya sudah, berarti dimensi dan ruang kolom dari ruang baris A-nya udah pasti 3, dan ya udah rank A-nya 3 gitu kan ya.
Kemudian kita lihat ada dua variabel tak diketahui dari SPLA X sama dengan B yang tidak berkorespondensi dengan satu utama. Nih, yang tadi tuh, ya kan? Nih, kalau misalkan kita lihat, yang si ini, dan si ini tuh kan dia sama-sama ke ini X1, ini tuh ke X2, itu kan. Oh, sorry, salah. Ini ada yang salah. Harusnya bukan yang ini. Oke, yang ini kan tadi 1, ini 1 gitu ya. Ini, yang berkorespondensi itu ini. Nah, ini ke X4 gitu ya. Jadi, kita kalau bikin parameter itu pasti untuk X3 dan si X5 gitu ya. Nih, X3 dan X5 kan, jadi ada dua parameter dong. Nah, sehingga ruang 0 ini punya dimensi 2. Jadi 0A-nya ya 2 gitu ya. Jadi rank A-nya 3 dan 0A-nya tuh 2. Nah, karena kita tahu dari teorema sebelumnya, ya kan, dimensi dari matriks A adalah 5. Nah, itu kita bisa jelaskan dari konsep rank dan nolitas. Ya, rank A ditambah 0A kan dim A. Berarti, ya kan, terverifikasi dong. 3 tambah 2 sebenarnya 5 ya. Ranknya 3, 0-nya A2, ditambahkan jadi dimensinya tuh 5. Ya, jadi terverifikasi ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Ini ada contoh soal. Kalau kita diberikan suatu matriks A ini, dan di dalam ini ada R sama S, ini kita nggak tahu berapa gitu ya. Tapi yang diketahui itu adalah ranknya gitu. Jadi kita pengen menentukan himpunan solusi dari nilai R dan S yang real. Jika rank A-nya tuh 1 dan rank A-nya 2 gitu. Jadi pertama kita bagas dulu kalau misalkan rank A-nya 1 nih ya. Kalau rank-nya 1 gimana sih himpunan solusinya gitu ya. Kalau rank-nya 1 kita harus ingat teorema kan, banyaknya satu utama pada matriks eselon baris A adalah rank A itu sendiri gitu. Jadi ya udah kita tentuin berarti satu utamanya ini cuman ada 1 gitu, karena kita pengen ranknya 1 kan. Nah, maka dari itu nilai R-2 sama S-1-nya ini harus 0. Jadi kita bisa tuliskan R sama dengan 2 dan S-nya sama dengan 1. Nah, kemudian gampangnya kita substitusikan aja nilai R sama dengan 2 dan S sama dengan 1 ke matriks A yang di atas itu. Nah, sehingga diperoleh matriks ini. Nah, ini kan ya gampang lah OBE-nya ya. OBE-nya gampang, anggap aja kalau udah di OBE, jadi namanya matriks A bintang gitu. Dan kita lihat bahwa ternyata satu utama pada matriks A bintang ini ada 2. Sehingga tuh rank-nya itu 2. Nah, ini kan jadinya kontradiksi dengan asumsi awal kan. Karena kita mengasumsikan awalnya itu rank-nya 1 gitu. Padahal ini rank-nya 2 gitu. Nah, karena ada kontradiksi, jadi kesimpulannya itu tidak ada nilai R dan S yang memenuhi. Jadi R dan S ini nggak real gitu. Saat rank A-nya ini 1 gitu. Jadi himpunan solusinya udah pasti himpunan kosong gitu. Nah, untuk kasus yang rank A-nya sama dengan 2, sebenarnya tadi kita udah jawab kan di penyelesaian yang sebelumnya itu, ya kan? Kalau misalkan ternyata nilai R-nya itu sama dengan 2 dan S-nya sama dengan 1, maka si matriks A ini punya rank 2 gitu. Jadi sebenarnya yang ini udah terjawab ya. Kalau ranknya 2, nilainya harus R-nya sama dengan 2 dan S-nya 1. Kita tinggal buat aja himpunan solusinya, yaitu seperti ini. R dan S ini anggota himpunan bilangan real, di mana si R-nya itu harus 2 dan S-nya harus 1 gitu. Oke deh, semoga 3 soal ini dan juga konsep rank dan nolitas yang udah saya jelaskan sebelumnya bisa dimengerti oleh teman-teman semua gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan dari ucapan atau penjelasan saya. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses kuliahnya.